弟兄姐妹们平安 ，Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian，欢迎弟兄姐妹一起来参加祷告会。Selamat mengikuti kebaktian doa pada hari ini，让我们在主面前预备心、认罪以及向他感恩祷告。Mari kita mempersiapkan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita dan mengucapkan syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di dalam segala kerendahan hati kami. Kami tahu bahwa hari ini kami boleh datang kepadamu, itu semua hanya karena anugerah-Mu semata. Kami mengakui bahwa kami berdosa. Kami membutuhkan anugerah pengampunan Tuhan di dalam hidup kami. Kami lebih membutuhkan anugerah Tuhan untuk menjauhi dosa, untuk meninggalkan semua cara hidup yang tidak berkenan kepadamu. Kami juga bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, untuk peringatan-peringatan, untuk teguran-teguran, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa bertobat, untuk bisa berubah menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami ingin menaikkan syukur, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.全地当向你欢呼, biar seluruh bumi memuji nama-Mu.向你欢呼，因你作为伟大，愿万口都赞美歌颂你的名。你是配得遭赞美，一切颂赞都归他，全地都当下神欢呼歌颂，高举主的名，宣扬他的生命，一切尊贵与荣耀都归于我主，都归于我的主。Kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian
Mari kita sama-sama melihat kembali pokok-pokok kepercayaan Metodis pasal yang ke-16 mengenai sakramen-sakramen. Kita tahu bahwa sakramen-sakramen ditentukan oleh Kristus bukanlah hanya sebagai tanda ataupun lambang yang menyatakan pengakuan orang-orang Kristen, melainkan lebih dari itu. Sakramen adalah tanda yang pasti dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Melalui sakramen tersebut, Tuhan bekerja di dalam batin kita untuk menghidupkan, bahkan menguatkan dan meneguhkan iman kita terhadap Tuhan. Hanya ada 2 sakramen yang ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kitab Injil, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi di dalam gereja kita Metodis, kita hanya mengakui ada 2 sakramen kudus, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Perlu kita ketahui bahwa sakramen tidaklah ditetapkan oleh Kristus untuk dipertontonkan saja, melainkan supaya kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena barang siapa menerima sakramen dengan sikap yang layak, juga akan mendapat manfaat yang sesungguhnya. Tetapi barang siapa menerima sakramen dengan sikap yang tidak layak, akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29. Bagi kita semua yang rindu bertumbuh di dalam anugerah Allah, harus mentaati dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebab hal ini jelas telah diperintahkan langsung oleh Tuhan kita. Pada waktu malam sebelum dia dikhianati, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku," bahwa itu adalah lambang daripada tubuhku. Lakukanlah itu untuk mengingat akan aku. Selanjutnya juga, dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, lambang perjanjian. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu telah menyatakan bahwa Kristus telah mati sampai dia datang kembali. Lakukanlah ini secara terbuka, tanda-tanda yang kelihatan dari anugerah Tuhan di hadapan Allah, para malaikat, dan manusia." Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa mengingat akan kematiannya dan menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Kata mari dan minum adalah bersifat keharusan, bukan pilihan bagi kita orang yang percaya. Kita diajak, diperintahkan untuk datang menikmati damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan dengan bertanya, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Jadi, makan roti perjamuan kudus adalah sarana yang nampak di mana Allah membawakan ke dalam jiwa kita yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus, suatu anugerah yang rohani, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Kedua, tentang sakramen baptisan kudus. Pertama sekali, perlu kita ketahui ada 3 hal penting mengenai baptisan kudus. Yang pertama, ada pendeta-pendeta yang ditugaskan untuk melakukan baptisan. Kedua, ada air yang digunakan.
Dan yang ketiga, baptisan dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Baptisan adalah sakramen yang pertama-tama membawa kita kepada perjanjian dengan Allah. Ini diperintahkan oleh Kristus sendiri, yang memang mempunyai kuasa otoritas untuk menetapkan sakramen sebagai satu tanda, materi, janji, dan sarana dari anugerah rohani yang harus dilakukan dan diterima oleh semua orang Kristen. Sakramen baptisan adalah tanda dan materai dari perjanjian Allah bagi orang Kristen, sama seperti sunat menjadi tanda perjanjian dalam perjanjian lama. Sarana yang paling tepat untuk baptisan adalah air yang secara alamiah mempunyai kuasa untuk membersihkan. Baptisan dapat dilakukan dengan percik, tuang, dan celup. Cara baptisan yang berbeda ini ada dipraktekkan dalam tradisi gereja-gereja, karena memang Alkitab tidak pernah secara eksplisit menentukan satu cara baptisan yang harus dilakukan. Alkitab hanya jelas menyatakan bahwa baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikianlah pokok iman tentang sakramen kudus, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang kami baca dan dengarkan bersama mengenai perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kami tahu bahwa kedua sakramen ini ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk dilakukan oleh semua orang percaya dari zaman ke zaman. Terima kasih Tuhan, kami sudah dibaptis dan sudah menerima perjamuan kudus. Kiranya kami boleh semakin memahami akan makna daripada baptisan dan perjamuan kudus ini, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami ikuti bisa sungguh-sungguh mendatangkan makna rohani, berkat-berkat rohani bagi setiap kami yang melakukannya. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kan gua ichiu, tuntun tanganku.
条路我可爱行，我需要你来作伴。牵我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时不知安怎行，有时敢若听袂着你的声。牵我的手，请你甲我作伴，予我的脚步又稳又定，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，即摆我会行，牵我的手，请你甲我作伴，予我的脚步又稳又定，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，即摆我会行，行到你的门前，听着你的声，甲我讲，即摆我会行。这时候，让我们进入公祷。Saat ini kita masuk di dalam doa syafaat. 第一，我们要为这国家领袖及属灵领袖来祷告。Pertama, mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan para pemimpin rohani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah yang memberikan hikmat bijaksana kepada setiap para pemimpin bangsa di dalam melakukan dan mengambil setiap kebijakan di negara masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia, berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakil presiden, aparat pemerintahan, untuk TNI dan Polri, semua kepala daerah, para menteri, dan lain sebagainya. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat, bijaksana, dan kesehatan bagi mereka untuk bisa bekerja dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin rohani di dalam gereja dimanapun berada. Terutama kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin di dalam GMI KPS, berdoa untuk ketua dan para DS, berdoa untuk para pendeta guru Injil, berdoa untuk para majelis di gereja masing-masing, berdoa untuk para pengurus, guru-guru sekolah minggu, dan semua aktivis yang aktif di dalam melayani. Biarlah Tuhan telah memberikan kesehatan dan menolong kami untuk bisa mengelola kehidupan kami dengan baik, mengatur hidup kami dengan baik, baik di dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan di gereja. Biarlah semuanya bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kerohanian kami, agar kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, hidup di dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, senantiasa hidup bagi Tuhan dan mati terhadap dosa. Biar hidup kami punya kuasa rohani untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, 我们要为着下个星期六和礼拜天，会长会到我们的教会来做培训和证道，让我们把他的行程和侍奉交托给神。Mari kita berdoa untuk Bapak Ketua kontak kita pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Beliau akan datang ke tempat kita untuk mengadakan pembinaan dan juga khotbah. Mari kita serahkan perjalanan dan pelayanan dia ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk perjalanan dan pelayanan
Pendeta Tahir ke gereja ini pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Tuhan, Kau memberikan hikmat bijaksana di dalam segala persiapan, baik pembinaan maupun khotbah yang akan disampaikan. Sungguh-sungguh bisa membangun iman kami dan menguatkan komitmen pelayanan kami di tempat ini, para hamba Tuhan dan para majelis. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dibekali untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami serahkan untuk perjalanan Pendeta Tahir bersama istrinya dan juga supir yang membawa mobil. Engkau memimpin, memberikan keamanan, keselamatan kepada mereka. Terutama jauhkanlah dari virus corona. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第三，yang ketiga，我们要将全球疫苗的注射交托给神，特别要把我们教会协调的疫苗注射的计划仰望神，求神带领。Kita berdoa untuk vaksinasi di seluruh dunia, terutama kita mau berdoa menyerahkan rencana vaksinasi yang dikoordinasi oleh gereja kita untuk jemaat-jemaat kita di tempat ini. Kita mohon Tuhan pimpin berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk vaksin-vaksin yang sudah disediakan untuk divaksinasi kepada semua manusia di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa untuk proses vaksinasi di Indonesia. Kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terutama juga untuk gereja di tempat ini yang sedang mengadakan koordinasi untuk menyuntikkan vaksin bagi jemaat dan keluarga jemaat di tempat ini. Mohon Tuhan Kau pimpin semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat, bagi semua orang yang menerima vaksin. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 第四，yang keempat，我们要为这坟场建路的工程来祷告，同时也求神来祝福建堂建校的工作以及所需要的经费，我们来交托仰望。Kita berdoa untuk proses pembangunan jalan kuburan dan juga mohon Tuhan memberkati juga pembangunan gedung gereja dan sekolah yang sedang berlangsung. Mohon Tuhan pimpin berkati dan menyediakan dana yang dibutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua pekerjaan pembangunan yang boleh terus dilakukan sampai pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkaulah yang akan menyediakan semua dana yang dibutuhkan, baik untuk pembangunan gedung gereja dan sekolah maupun pembangunan jalan kuburan. Terima kasih untuk dana yang sudah terkumpul untuk pembangunan jalan kuburan tersebut. Kami berdoa kiranya semua pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan bisa selesai dibangun tepat pada waktunya. Kami menyerahkan untuk semua kebutuhan, terutama di dalam pembangunan gedung gereja dan sekolah, masih ada kekurangan dana. Kiranya Tuhan Engkaulah yang mencukupkan semuanya dan menambahkan sukacita bagi kami semua. Biarlah semua pembangunan bisa berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 第五，yang kelima，我们要把本周本堂及布道所的活动交托仰望神，求神继续救我们脱离病毒的感染，求神恩膏浇灌每一位侍奉人员。同时，我们也要把学校的工作交托给神。Yang kelima, mari kita berdoa menyerahkan semua kegiatan gereja dan pos PI pada minggu ini. Mohon Tuhan yang terus menolong kita, menyelamatkan kita, menghindari dari infeksi ataupun penularan virus corona. Kita mohon Tuhan mengurapi setiap orang yang melayani dan juga serahkan untuk
pelayanan sekolah ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan gereja di tempat ini sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kebaktian doa PWMI, untuk sekgrup online P3MI, dan untuk ibadah umum sekolah minggu, kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Mohon Kau yang mengurapi setiap orang yang melayani di setiap komisi dan di dalam kebaktian umum. Biarlah kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Kau yang terus melindungi kami dari virus corona. Dan tolong kami juga untuk senantiasa berwaspada, bertanggung jawab di dalam menjaga diri sehingga tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Kami berdoa menyerahkan untuk pekerjaan pelayanan sekolah ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu kondisi sekolah di tempat ini. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diubah, biar Tuhan memberikan keberanian, hikmat bijaksana untuk melakukan pembaharuan demi kemajuan sekolah. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan para guru, pimpinan, dan kepala sekolah, berkati semua orang yang melayani. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 最后一个 yang terakhir， 我们要为着 AD 姐妹能够顺利生产，母子平安，感谢神。Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas saudari Eli yang sudah melahirkan anak dengan selamat. Kita bersyukur untuk ibu anak dalam kondisi sehat. Kita juga mau berdoa， 我们也要把生病以及年老的弟兄姐妹交托仰望神。Kita juga mau berdoa menyerahkan jemaat yang sakit dan juga orang-orang tua ataupun yang lanjut usia ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memimpin dan memberkati proses persalinan saudari Eli sehingga bisa berjalan dengan baik. Mereka ibu anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberkati untuk pertumbuhan bayi tersebut bisa mendapatkan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan terus berharap menyerahkan saudara Aon, Pang Hui, dan Kim Hwa ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kondisi mereka yang ada kemajuan dan membaik. Kiranya Tuhan Kau menguatkan iman mereka agar tetap berharap, beriman, setia kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sudah berusia tinggi lanjut di dalam gereja ini, 60 ke atas dan juga tidak sedikit yang sudah 70 ke atas, bahkan ada yang sudah 80-an. Ya Tuhan, Kau mengetahui dan mengenal mereka satu persatu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, memberikan damai sejahtera dan sukacita, dan memberikan makna hidup bagi mereka di dalam usia yang tua ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan dan perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 听我的祷告, dengar doaku.
因你是我生活的神，听我的祷告，听我的恳求，听我的祷告，留心听我的恳求。让我们站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。